Tiba-tiba, suara tawa halus terdengar dari segala arah. Aku berlari, mencoba menemukan jalan keluar, tetapi desa itu seakan-akan membawaku kembali ke tengah-tengahnya. Tak peduli seberapa jauh aku berlari, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Sosok-sosok tanpa ekspresi itu semakin mendekat, mereka mengepungku, menatapku dengan pandangan kosong yang tak bisa kubaca. Aku mulai merasakan ketegangan yang semakin kuat. Semua harapan untuk keluar mulai pudar. Setiap suara, setiap bisikan, semakin menghantui pikiranku. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak nyata, dunia yang penuh dengan keindahan palsu dan kebohongan. Dan kemudian aku menyadari, ini bukan sekadar desa biasa. Desa ini adalah tempat bagi mereka yang tersesat, baik secara fisik maupun batin. Mereka yang mencari kedamaian tanpa menyadari harga yang harus dibayar. Sesuatu menarik hatiku, ada suara kecil yang mengingatkan untuk berhenti dan jangan lanjutkan. Tetapi keinginan untuk tahu, keinginan untuk keluar, sangat kuat. Aku merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Tak ada jalan keluar. Namun, akhirnya aku memutuskan. Aku harus pergi, apapun yang terjadi. Aku memutar tubuh dan berlari sejauh mungkin. Dan untuk pertama kalinya, aku berhasil menemukan jalan keluar dari desa itu. Namun, meski aku sudah jauh dari desa, bayangan dan sosok-sosok itu terus menghantuiku. Mereka tak akan pernah benar-benar hilang. Desa itu akan tetap ada di dalam pikiranku, mengingatkanku akan betapa berbahayanya keinginan untuk mencari yang lebih, mencari kedamaian yang ternyata hanyalah ilusi. Aku berlari tanpa menoleh, meskipun nafas sudah tersengal-sengal dan tubuh terasa lelah. Setiap langkah yang kutempuh seolah dipenuhi oleh suara bisikan yang semakin keras, memanggil namaku, mengingatkanku pada kenyataan bahwa aku mungkin takkan pernah bisa benar-benar meninggalkan desa itu. Namun, aku harus terus maju. Aku harus keluar, apapun yang terjadi. Di ujung hutan, aku melihat sebuah cahaya terang, sepertinya itu adalah ujung dari jalan setapak yang membawaku keluar dari kegelapan yang melingkupi desa itu. Aku berlari secepat yang aku bisa, merasakan angin yang menusuk kulitku, dan rasa takut yang semakin kuat. Aku tak tahu apakah aku sedang lari dari sesuatu yang nyata atau hanya ilusi dalam pikiranku. Semua yang terjadi terasa begitu absurd, begitu tak masuk akal. Saat aku hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba tubuhku terhenti, seolah ada kekuatan yang menahan langkahku. Aku melihat ke sekeliling, dan di sana, di antara pepohonan, aku melihat sosok-sosok itu lagi, wajah kosong yang tak bisa dijelaskan. Mereka berdiri diam, menatapku tanpa ekspresi. Ada ratusan dari mereka, tersebar di antara pohon-pohon yang tinggi, dan mereka semua seolah-olah datang dari kegelapan itu sendiri. Mereka tak bergerak, hanya diam memandangku. Tidak ada suara, hanya bisikan halus yang terdengar jauh di dalam pikiranku. Aku berusaha melangkah maju, namun tubuhku terasa semakin berat. Ada perasaan tak tertahankan yang muncul dalam diriku, rasa seperti terjerat dalam jaring tak kasat mata. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu tak keluar. Aku merasa tercekik, terperangkap oleh kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kupahami. Lalu, sosok pria tua yang pernah mengajakku untuk tinggal di desa itu muncul di hadapanku lagi. Kali ini, dia lebih dekat. Wajahnya yang kosong dan senyum dinginnya semakin jelas terlihat. "Kau tidak bisa pergi," katanya dengan suara serak yang menggeram. "Kau sudah menjadi bagian dari kami. Desa ini memilihmu." Aku berusaha melawan, mencoba untuk berteriak, tetapi suara itu tetap tertahan di tenggorokanku. Aku merasa tubuhku seperti lumpuh, seolah-olah semua kekuatanku hilang dalam sekejap. "Apa yang kamu inginkan dari aku?" Aku berhasil berbisik, meski bibirku terasa sangat berat. Pria tua itu menatapku dengan tajam, seakan menilai apa yang ada di dalam diriku. "Kami tidak ingin apa-apa dari dirimu," jawabnya pelan. "Kami hanya ingin kau tetap di sini, bersama kami, menjadi bagian dari mereka yang tak bisa pergi. Desa ini milik kami, selamanya." Aku merasa seolah dunia ini telah diputarbalikkan. Semuanya terasa kacau dan absurd. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Matahari mulai tenggelam, dan cahaya yang semula mengarah ke jalan keluar itu kini mulai memudar,
digantikan oleh kegelapan yang lebih pekat. Sosok-sosok itu semakin dekat, dan aku mulai merasakan hawa dingin yang menggigit kulit. "Kau takkan bisa pergi, anak muda," suara pria itu terdengar lagi, kali ini lebih tegas. "Kau sudah memilih untuk datang, dan kami memilih untuk menjagamu." Aku merasakan sesuatu yang mengalir dalam diriku, suatu kekuatan yang asing dan menakutkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikatku, seakan-akan aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Seperti seonggok daging yang tak memiliki kehendak, hanya mengikuti arus yang sudah ditentukan. Di sekitar kami, hutan tampak semakin gelap, dan suara bisikan itu menjadi semakin keras, semakin menguasai pikiranku. Aku merasa tubuhku semakin terhisap ke dalam tanah, kaki-kakiku terperangkap dalam akar-akar pohon yang merayap perlahan. Aku mulai merasakan seakan-akan tanah itu hidup, meresap ke dalam kulitku, membawaku semakin dalam. Tiba-tiba, ada suara keras yang memekakkan telinga. Semua sosok itu berhenti bergerak, dan suasana menjadi sunyi. Dalam sekejap, pria tua itu mundur, bersama dengan sosok-sosok lainnya. Tanpa sempat kutanyakan apa yang terjadi, pria itu berbalik dan menghilang dalam bayang-bayang malam. Aku berdiri terdiam, merasa kebingungan. Tanah di bawah kakiku kembali terasa normal, dan rasa terperangkap itu mulai menghilang. Namun, aku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku tahu bahwa desa itu bukan hanya sebuah tempat, melainkan sebuah jebakan yang tak bisa keluar dari dalamnya. Aku bisa merasakannya, mereka yang terjebak di sana, terperangkap dalam ilusi dan godaan yang menyamar sebagai kedamaian. Aku melangkah mundur, berusaha untuk kembali ke jalan keluar yang sempat kulihat sebelumnya. Namun, saat aku menoleh, semua sosok itu masih ada di sana, mengamati dengan tatapan kosong. Ada perasaan bahwa aku tak akan pernah benar-benar bebas. Hutan ini, desa ini, dan semua yang ada di dalamnya sudah menguasai pikiranku, mencengkeram jiwaku. Aku tahu, meskipun aku berhasil keluar dari desa itu, bayangan desa dan sosok-sosok itu akan terus menghantuiku. Aku telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar tempat atau waktu. Aku telah menjadi bagian dari mereka, dan mungkin, aku tak akan pernah bisa benar-benar bebas. Dengan langkah yang berat, aku berusaha mundur menjauh dari mereka. Tanpa menoleh, aku terus melangkah, meski aku tahu bahwa perasaan terperangkap itu tak akan hilang begitu saja. Sosok-sosok itu tetap ada di balik bayang-bayang pepohonan, mengawasi, seakan tak pernah benar-benar pergi. Setiap langkah yang aku ambil semakin terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menarikku kembali ke tempat itu. Akhirnya, aku tiba di ujung hutan. Cahaya bulan menerangi jalan setapak yang semula tampak suram. Di hadapanku, jalan keluar desa itu terbuka lebar, namun hati ini terasa terbelenggu oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan fisik. Aku berusaha mempercepat langkahku, merasakan udara segar yang menggigit wajahku, namun di dalam dadaku ada rasa yang tak bisa kupahami, sebuah perasaan tak terlepaskan. Aku tiba di luar desa, namun tak ada kebahagiaan yang kurasakan. Hutan yang sudah tertinggal jauh di belakangku seakan masih mengintai, mengikuti langkahku dengan diam. Aku tahu bahwa meskipun aku telah meninggalkan tempat itu, desa itu, dengan segala hal gaib yang ada di dalamnya, akan terus menghantuiku. Aku tak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan mereka, suara-suara mereka, atau bahkan mata mereka yang kosong menatapku dengan penuh penantian. Di tengah malam yang sunyi, aku berjalan kembali menuju tempat yang lebih ramai, menuju kehidupan yang seharusnya membebaskan, namun ada perasaan lain yang menghampiri hatiku. Keheningan yang kini menyelimuti pikiranku membuat aku sadar bahwa aku telah kehilangan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa kutemukan kembali, meskipun aku sudah meninggalkan desa itu. Sesampainya di rumah, aku mencoba tidur, berharap bisa melupakan semuanya, tetapi malam itu terasa berbeda. Meskipun aku tidur, mataku terus terjaga. Ada perasaan seperti diintai, seperti sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Setiap kali aku membuka mata, aku merasa mereka masih ada di sana, menunggu aku untuk kembali. Aku tahu, meskipun aku sudah pergi, meskipun aku sudah jauh dari desa itu, mereka tetap akan ada dalam pikiranku, dalam jiwaku. Aku terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa aku buang,
dalam dunia yang tak bisa kutinggalkan. Desa itu bukan sekadar tempat. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan terus mengikat, terus menggerogoti jiwa mereka yang pernah terperangkap di dalamnya. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Aku tak tahu apakah aku akan pernah benar-benar bebas. Tetapi satu hal yang pasti, desa itu akan selalu ada dalam pikiranku, menunggu waktu untuk kembali, menunggu untuk mengikatku lagi. Hatiku. Keheningan yang kini menyelimuti pikiranku membuat aku sadar bahwa aku telah kehilangan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa kutemukan kembali, meskipun aku sudah meninggalkan desa itu. Sesampainya di rumah, aku mencoba tidur, berharap bisa melupakan semuanya, tetapi malam itu terasa berbeda. Meskipun aku tidur, mataku terus terjaga. Ada perasaan seperti diintai, seperti sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Setiap kali aku membuka mata, aku merasa mereka masih ada di sana, menunggu aku untuk kembali. Aku tahu, meskipun aku sudah pergi, meskipun aku sudah jauh dari desa itu, mereka tetap akan ada dalam pikiranku, dalam jiwaku. Aku terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa aku buang, dalam dunia yang tak bisa kutinggalkan. Desa itu bukan sekadar tempat. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan terus mengikat, terus menggerogoti jiwa mereka yang pernah terperangkap di dalamnya. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Aku tak tahu apakah aku akan pernah benar-benar bebas. Tetapi satu hal yang pasti, desa itu akan selalu ada dalam pikiranku, menunggu waktu untuk kembali, menunggu untuk mengikatku lagi.